Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan coba membahas sedikit pemahaman tentang trigonometri, pengertian dari trigonometri, sudut istimewa, dan sudut berelasi. Oke, perhatikan gambar segitiga berikut. Berapakah nilai dari tangen alfa? Ya, berarti kalau dari segitiga yang diketahui, ya, alfanya ini dan siku-siku, kemudian di sini diketahui adalah akar 6 dan ini adalah 3. Nah, yang dikatakan dengan tangen alfa. Oke, sebelum kita bahas tangen alfa, kita kembali sedikit tentang trigonometri. Definisi dari trigonometri. Trigonometri itu adalah perbandingan sisi-sisi segitiga jika segitiganya siku-siku. Ada 3, yaitu tentang sin, tentang cos, dan tentang tangen. Sin itu adalah sinus, cos itu adalah cosinus, dan tan itu adalah tangen. Mana yang dikatakan dengan sin itu? Yang dikatakan dengan sin itu adalah sinus. Sinus sudutnya adalah di sini dikatakan sudut alfa. Maka nilai dari sin alfa itu sama dengan sin alfa itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut. Sisi yang berhadapan dengan sudut. Kalau misalkan ini segitiganya, kita anggap ini segitiganya A, B, C lah. A, B, C, maka sinus alfa adalah sisi yang berhadapan dengan sudut. Mana sisi yang berhadapan dengan sudut? Ini dia. Jika ini sudutnya sin alfa, maka sisi yang berhadapan dengan sudut adalah ini, AB. Maka sin alfa itu sama dengan AB per, sin alfa itu sama dengan AB per sisi miring. Mana sisi miring? Sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan siku-siku. Berarti ini dia. Ini sisi miringnya berarti adalah AC. Ini ya. Berarti sin alfa itu AB per AC. Maka jika kita selesaikan, maka nilai dari sin alfa itu sama dengan AB itu dan dengan AC itu berapa? Nah, untuk kasus ini soal pada gambar bahwa AB itu belum diketahui panjangnya, maka panjang AB ini bisa kita hitung dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Yaitu jika pada segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku, anggap saja di sini A, B, dan C, maka teorema Pythagoras mengatakan bahwa sisi datarnya BC kuadrat ditambah sisi tegaknya yaitu AB kuadrat itu sama dengan sisi miringnya itu sama dengan AC kuadrat. Jadi AB itu dapat kita tentukan bahwa AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat, ya. BC ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi kurang BC kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC itu adalah panjangnya 3 kuadrat dikurang BC itu akar 6 kuadrat. Jika kalau kita selesaikan 3 kuadrat itu 9 dikurang dengan akar 6 kuadrat itu 6, maka AB kuadrat itu sama dengan 3. Maka panjang AB sama dengan akar dari 3. Nah, jadi nilai dari sin alfa itu adalah panjang AB. Panjang AB adalah akar 3 dibagi dengan AC. AC adalah 3. Jadi kalau kita tuliskan sin alfa itu 1/3 akar 3. Nah, ini untuk sinus alfa. Untuk kosinus alfa, ya, untuk kosinus alfa, mana yang dikatakan dengan kosinus alfa, ya. Jadi yang dikatakan dengan kosinus alfa ini kita selesaikan dulu.
yang dikatakan dengan kosinus alfa adalah sisi yang berdekatan dengan alfa. Nah, berarti kalau alfanya di sini, maka sisi yang berdekatan adalah ini, nah, B, C. Maka cos alfa itu adalah sisi yang berdekatan dengan alfa, yaitu panjang garis BC berbanding dengan sisi miringnya. Sisi miring tetap yang berhadapan dengan siku-siku, itu AC. Maka kosinus alfa panjang BC sudah diketahui adalah akar 6, panjang AC adalah 3. Jadi kalau kita tuliskan, maka kosinus alfa itu adalah 1/3 akar 6. Nah, sin alfa itu 1/3 akar 3, kosinus alfa itu 1/3 akar 6. Nah, lalu berapakah nilai dari tangen alfa? Tangen alfa itu sama dengan, mana yang dikatakan dengan tangen alfa? Yang dikatakan dengan tangen alfa adalah sisi yang berhadapan dengan alfa. Yang berhadapan dengan alfa mana? Ini dia. Nah, ini sisi yang berhadapan dengan alfa, yaitu AB, dibagi dengan sisi yang berdekatan dengan alfa. Yang berdekatan adalah BC. Berarti tangen alfa itu AB per BC. Maka sama dengan AB sudah kita cari tadi, yaitu AB adalah akar 3, BC adalah akar 6. Maka diketahui bahwa tangen alfa adalah akar 3 per akar 6. Nah, karena di sini untuk BC penyebutnya masih berbentuk akar, yaitu masih berbentuk akar, maka ini kita rasionalkan. Rasionalkan menjadi, karena penyebutnya akar 6, maka sama-sama dikali dengan akar 6. Ya, akar 6 per akar 6. Pembilang dikali akar 6, penyebut juga dikali dengan akar 6. Maka sama dengan perkaliannya, akar 3 kali akar 6 adalah akar 18, ya, 3 kali 6 per akar 6 kali akar 6 itu 6. Maka sama dengan 1/6 akar 18. Ya, untuk nilai dari tangen alfa. Oke, berikutnya perhatikan gambar berikut. Panjang AB adalah, ya, panjang AB. Oke, jadi kalau kita perhatikan segitiganya dengan sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. 45 derajat. Oke, berapakah panjang AB? Oke, dari definisi trigonometri yang kita ketahui, kita cek satu persatu yang berhubungan dengan AB, ya. Jika sin alfa dengan alfanya adalah besaran sudut 45 derajat, sin 45 derajat itu sama dengan, ingat bahwa yang dikatakan dengan sinus itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut. Jadi sisi yang berhadapan dengan sudut itu adalah BC per sisi miringnya. Sisi miringnya adalah yang berhadapan dengan siku-siku, berarti AC. Nah, pertanyaannya adalah AB. Berarti untuk sinus alfa tidak berhubungan dengan panjang AB. Maka kita cari dengan menggunakan definisi yang lain, yaitu kosinus 45 derajat sama dengan, nah, ingat bahwa kosinus 45 derajat, definisi dari kosinus itu adalah sisi yang berdekatan. Jadi sisi yang berdekatan mana? Nah, sisi yang berdekatan ini, ya. Kenapa? Karena kalau AC itu kan sisi miring, berarti ya otomatis AB ini merupakan sisi yang berdekatan. Maka kosinus 45 derajat adalah AB per sisi miringnya. Sisi miringnya adalah AC. Maka panjang AB bisa kita hitung, tetapi informasi di sini panjang AC belum diketahui. Nah, berarti ini masih agak sedikit
memerlukan pengerjaan sekali lagi. Nah, kita coba satu lagi dengan definisi tangan. Ya, tangan 45 derajat. Yang dikatakan dengan tangan itu adalah sisi yang berhadapan. Oke, ini kita dulu. Sisi yang berhadapan. Mana sisi yang berhadapan dengan 45? Sisi yang berhadapan dengan 45 adalah ini 6 atau BC berbanding dengan sisi yang berdekatan. Mana sisi yang berdekatan? Adalah AB. Nah, ya, sisi yang berdekatan AB. Panjang BC diketahui 6, maka berapakah panjang AB? Nah, ini lebih mudah kita menggunakan definisi dari tangan ya. Maka untuk menghitung panjang AB itu lebih mudah dengan menggunakan definisi dari tangan. Maka panjang AB itu ini kita kali silang AB kali tangan 45 derajat itu sama dengan BC. Maka AB itu sama dengan BC dibagi dengan ini tangan 45 saya turunkan ya, maka menjadi tangan 45 derajat. Maka panjang AB, nah dibagi panjang AB itu sama dengan BC per tangan 45 derajat. Nah, karena tangan 45 derajat ini merupakan sudut istimewa dan ini sudah harus kita kuasai bahwa tangan 45 derajat itu sama dengan 1. Ya. Jadi mana yang dikatakan dengan sudut istimewa? Kita kembali sedikit. Yang dikatakan dengan sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, berikutnya di atas 90 adalah di atas kelipatan dari 0, 30, 45, 60, 90. Tapi cukup kita kuasai dari 0 sampai dengan 90. Berarti ada 0, 30, 45, 60, 90, ada 5 sudut yang harus kita kuasai atau minimal hafalin ya. Nah, jadi gimana cara kita mengingatnya? Bahwa sin 0 itu nilainya adalah 0. Nah, jadi ingat ya. Jadi kalau sin 0 itu 0, maka sin 30 itu adalah setengah. Nah, kalau sin 45 itu setengah akar 2 dan sin 60 itu setengah akar 3. Sedangkan sin 90 itu adalah 1. Jadi ingat bahwa pola sinus itu dari 0 itu 0, 30, 45, 60, 90 itu adalah ini polanya adalah naik. Nah, jadi cara ingatnya gitu. Jadi 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, lalu bagaimana dengan kosinus? Nah, jadi kita cukup mengingat sinus aja satu. Nah, cukup mengingat satu bahwa sinus itu polanya naik 0, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Maka kalau untuk kosinus itu polanya adalah turun. Nah, jadi turun dari mana? Turun balik aja dari nilai sinus. Maka yang tertinggi itu 1, maka kosinus 0 itu 1. Kemudian ini turun. Nah, atau kebalikan dari sinus, setengah akar 3. Kemudian turun setengah akar 2. Turun menjadi setengah, dan cos 90 itu 0. Jadi ya turun. Nah, kalau untuk tangan itu, tangan itu kan ingat definisi tangan itu adalah sama dengan sin per cos. Jadi yang ini nggak usah kita hafalin, cukup kita hafal satu saja, sin dan sinus. Kemudian kosinus ya ingat saja polanya bahwa dia turun. Maka kalau tangan itu kan sin per cos bisa kita cari bahwa kalau tangan 0 berarti sin 0 bagi cos 0. Berarti kalau misalkan tangan 0 itu sama dengan sin 0 bagi cos 0. Nah ini maaf, saya tulis agak mirip sedikit ya. Sin 0 bagi cos 0 itu sama dengan sin 0 berapa? Sin 0 kan 0. Nah, cos 0 ya 1. Berarti kalau 0 bagi 1 ya 0. Maka tangan 0 itu adalah 0. Nah, lalu bagaimana dengan tangan 30? Nah, kalau tangan 30 berarti kita sambung sini adalah sin 30 bagi cos 30. Nah, untuk sin 30 itu berapa? Cos 30 itu berapa? Untuk sin 30 itu kan
setengah bagi cos 30 setengah akar 3. Jadi kalau tangan 30 setengah bagi setengah akar 3, setengah ini kan habis ya, setengah bagi setengah tinggal 1, maka ini sama dengan, nah ini sama dengan 1 per akar 3. Karena penyebutnya masih berbentuk akar, ini kita rasionalkan, sama-sama dikalikan dengan akar 3 per akar 3, sehingga ini hasilnya sama dengan 1 kali akar 3 adalah akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Maka tangen 30 itu adalah di sini ya, ini penyederhanaannya penulisannya 1/3 ya, ini 1/3 kali akar 3. Untuk tangen 30 berarti ini 1/3 akar 3. Nah, kalau untuk tangen 45, sin 45 bagi cos 45, setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Membagi bilangan sama, nilainya pasti 1. Tangen 60, sin 60 bagi cos 60, berarti setengah akar 3 bagi setengah. Ini coret, berarti tinggal akar 3. Nah, kalau tangen 90, berarti sin 90 bagi cos 90. 1 bagi 0, 1 bagi 0 ya, atau definisi ya. Nah, ini jadi gitu. Jadi tangen 45 itu adalah 1. Kemudian maka nilai AB itu kita kembali kemari sama dengan BC. BC itu berapa? BC itu adalah 6/1. Maka panjang AB sama dengan 6 bagi 1 adalah 6. Oke, lanjut. Diketahui bahwa 2pi sama dengan 360 derajat dan pi sama dengan 180 derajat. Ini kalau kita baca dengan warnanya ya, ini kita baca pi ya, pi itu sama dengan 180 derajat. Maka 210 derajat sama dengan, berarti artinya 210 derajat itu berapa pi? Nah, jadi ini kalau diketahui bahwa pi itu sama dengan 180 derajat, 2pi itu berarti 2 kali pi ya, 2 kali 180 360. Maka kalau 210 derajat berapa pi? Nah, kan gitu nih. Nah, tapi kalau kita anggap ini misalkan x, nanti x-nya berapa? Nah, ini gampang, kita melakukan perbandingan, cukup kita kali silang saja bahwa 180 kali X berarti ibaratnya X kali 180 derajat sama dengan 210 kali pi, berarti 210 derajat kali pi. Maka X sama dengan 210 derajat kali pi bagi 180 derajat. Maka X nya sama dengan 210 bagi 18, ini kita sederhanakan ya, nolnya nah tinggal 21 bagi 18, ini sama-sama kita bagi 3, berarti 21 bagi 3 itu 7 per 18 bagi 3 itu 6. Maka 210 derajat itu adalah sama dengan 7 per 6 pi. Nah, jadi kalau kita gantikan 210 derajat itu adalah 7 per 6 pi. Ini maksudnya, ini adalah dalam ukuran derajat, ini dalam ukuran radian. Oke, berikutnya nilai tangen 210 derajat adalah, nah ini berarti nilai sudut istimewa yang lebih besar dari 90 derajat, berarti berhubungan dengan sudut berelasi. Nah, untuk sudut berelasi ini cukup banyak ya, tapi kita cukup mengingatnya dengan satu pola, bahwa pola yang kita gunakan adalah N kali N kali 90 derajat plus minus alfa. Plus minus alfa ini besaran sudutnya. Dengan N ini adalah bilangan asli ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya apa yang digunakan. Oke, jadi bagaimana maksudnya? Nah, sekarang kita lihat bahwa tangen 210 derajat. Nah, tangen 210 derajat
Berarti gini, tangen 210 derajat ini kita rubah. Nah, kita rubah dengan menggunakan N kali 90 derajat plus minus alfa. Ini ya, kita rubah. Nah, artinya N ini boleh sembarang kita taruh, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, terserah, tetapi yang mendekati 210. Nah, yang mendekati 210. Jadi kalau mendekati 210 berarti kita misalkan N-nya adalah 2. Nah, berarti N-nya kita taruh 2, maka 2 kali 90 derajat. Maka jika 2 dikali 90 derajat itu 180, maka yang kita butuhkan di sini adalah 210. Berarti di sini yang kita butuhkan adalah tambah 30 derajat. Nah, jadi 2 kali 90 derajat itu 180, 180 tambah 30 itu sama dengan 210. Oke, sekarang maksud dari N ini adalah ketika N-nya genap, N-nya genap, ini fungsi tetap. Nah, nilainya tetap. Tetap bagaimana? Kalau N genap itu fungsi sinus itu tetap sinus, fungsi kosinus itu tetap kosinus, dan tangen itu tetap tangen. Ya, kalau N-nya genap. Tetapi kalau N-nya ganjil, N-nya yang kita gunakan ganjil, itu fungsinya berubah. Ya, sinus itu menjadi kosinus, kosinus itu menjadi sinus, dan tangen itu menjadi kotangen. Nah, karena di sini N-nya 2 dan 2 itu genap, maka dia tetap. Nah, jadi berapakah nilai dari tangen 210 itu? Tangen 210 itu kan kita nggak ingat ya. Jadi cukup yang kita ingat adalah karena dia tetap, maka tangen itu tetap menjadi tangen. Maka nilainya adalah tangen. Tangen dari berapa? Tangen dari sudut ini. Nah, itu sama nilainya. Sama nilainya dengan tangen 30 derajat. Nah, kalau tangen 30 derajat ini kan sudah kita kuasai, sudah kita hafalin kan berapa besarnya. Nah, jadi sekarang berapakah nilai tangen 210 itu? Nilai tangen 210 derajat itu sama dengan setara atau berelasi dengan tangen 30. Nah, tangen 30 itu kan sudah kita tahu bahwa tangen 30 itu adalah sin 30 bagi cos 30. Nah, jadi tangen 30 itu adalah sepertiga akar 3. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah dia plus atau apakah dia min. Nah, lihat di kuadran. Nah, sudut yang dikatakan kuadran pertama itu adalah besaran sudut antara 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, di kuadran pertama ini semuanya bernilai positif, yaitu sinusnya positif, kosinusnya positif, tangennya positif. Nah, kemudian putarannya dilanjut dari 90 sampai dengan 180. Nah, kalau ini kan 180 derajat, berarti ini 90. Berarti ini dari 90 sampai dengan 180. Ini dikatakan sebagai kuadran kedua. Pada kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif. Ya. Hanya sinus yang bernilai positif. Selain dari sinus dan kawan-kawannya semua negatif. Berarti untuk kosinus negatif, untuk tangen itu negatif. Nah, kemudian jika putaran ini kita lanjut ya, dari 180 sampai ini kan 270 ya. Dari 180 sampai dengan 270 ini kita katakan sebagai kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga ini hanya tangen yang bernilai positif. Jadi selain dari tangen, sinus dan kosinus itu bernilai negatif. Nah, ingat ya, all sin tan.
Jadi all kuadran pertama semua positif, sin kuadran kedua hanya sin yang positif, all sin tan. Kuadran ketiga hanya tangen yang positif, dan dari 270 sampai dengan 360 satu putaran penuh ya, dari 270 sampai 360 derajat ini dikatakan kuadran keempat. Nah, pada kuadran keempat hanya kosinus yang bernilai positif. Selain dari cos, sinus dan tangen bernilai negatif. Jadi ingat polanya all sin tan cos. Ya, oke, berarti 210 berarti terletak di kuadran ini ya, antara 180 sampai dengan 270, berarti terletak di kuadran ketiga. Karena kuadran ketiga tangen itu bernilai positif, maka di sini pasti bernilai positif. Nah, jadi tangen 210 itu sama dengan sepertiga akar 3. Oke. Oke, berikutnya ditentukan sin 35 derajat sama dengan 0,574, sin 55 derajat sama dengan 0,819. Nilai dari cos 125 derajat. Jadi sin 35 derajat ya, ini karena dia bukan sudut istimewa, maka nilainya diberitahu ya. Sin 55 karena 55 bukan istimewa, ini nilainya diberitahu. Ya, kalau dia istimewa tidak diberitahukan lagi. Nah, oke, jadi berapakah nilai dari cos 125? Nah, cos 125 ini kan besaran sudutnya lebih dari 90 derajat, maka kita menggunakan konsep sudut berelasi. Jadi polanya adalah yang kita ingat n dikali dengan 90 derajat plus minus alfa ya. Maka kalau cos 125 derajat berarti ini nilainya setara dengan cos 125 yang akan kita rubah ke dalam nilai n dikali 90 derajat plus minus alfa. Oke, berarti cos n-nya ini sembarangan tadi, seperti tadi boleh 1, 2, 3, 4, tetapi yang mendekati dari 125. Oke, ini n-nya kita ambil 1. Nah, jika 1 ya, n-nya 1 berarti ini 90 derajat. Nah, kalau 1 kali 90 maka di sini harus kita jumlahkan supaya 125 ini harus 35 ya. Nah, 35 derajat. Nah, 90 tambah 35 adalah 125 derajat. Nah, jadi sekarang cos 125 itu berelasi atau setara dengan nilainya dengan, nah, karena n-nya 1, n-nya ganjil, 1 itu kan ganjil, maka fungsinya berubah. Cos berubah menjadi sin. Nah, ini dia maksudnya. Nah, jadi cos itu berubah menjadi sin. Nah, berapakah sin berapa? Nah, sin sudut ini. Nah, maka cos 125 itu nilainya setara dengan sin 35 derajat. Ini sama dengan, nah, oke. Sekarang kita lihat dulu. Nah, cos 125. Kalau 125 itu kuadran keberapa nih? Kuadran pertama itu 0 sampai 90. Kuadran pertama ingat all semua positif. Nah, kalau kuadran kedua itu kisaran dari 90 sampai 180. Nah, ini kuadran kedua. Pada kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif. Berarti selain dari sinus negatif. Nah, sekarang di sini apa? Di sini adalah cos 125. Berarti dengan sudut 125 itu berada pada kuadran kedua. Untuk cos bernilai negatif, maka cos 125 itu adalah negatif. Nah, negatif dari sin 35. Nah,
ini tinggal kita tambahkan saja apakah dia positif atau negatif. Maka nilainya adalah negatif dari sin 35 itu berapa? Sin 35 kan sudah diketahui adalah 0,574. Maka nilai dari cos 125 itu adalah negatif dari 0,574. Berikutnya, nilai dari 12/5 pi radian sama dengan titik-titik derajat. Jadi nilai dari 12/5 pi radian itu sama dengan berapa derajat? Oke ya, jadi dari yang kita ketahui bahwa pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau 12/5 pi itu sama dengan berapa derajat? Nah, kalau 1 pi itu 180 derajat, 12/5 pi itu sama dengan, ya tinggal kalikan saja. 12/5 pi berarti 12 kali 180 derajat. Kan pi-nya 180 derajat. Maka 12/5 kali 180 derajat ini sama dengan, ya tinggal kita sederhanakan. Kalau 180 bagi 5 itu 36 ya. 180 bagi 5 itu 30 ya 36. Nah, oke, berarti hasilnya 12 dikali 36 derajat. Ini sama dengan berapa? 12 kali 36 ya tinggal kita kali biasa saja. Ya 36 kali 12 ya. 6 kali 2 12, 3 kali 2 itu 6, tambah 1 72, 6 kali 1 itu 6, 3 kali 1 itu 3. Tinggal kita jumlahkan 2, 13, 1, 4, 3, 2. Maka 12/5 pi radian itu adalah 432 derajat. Oke. Berikutnya, nilai dari sin 870 derajat. Nah, sin 870 derajat ini berarti sudut berelasi ya. Ingat aja polanya, n kali 90 derajat plus minus alfa. Oke, kita lihat sin 870 derajat. Berarti sin, ya kita rubah dulu 870 ini dengan bentuk n kali 90 derajat plus minus alfa. Maka n-nya yang mendekati dengan 870 berarti kalau n-nya 5 sejauh ya 45, n-nya 8 kali 9 72 ya. Kalau 9 kali 9 81 berarti 9 ya. N-nya 9, N-nya itu 9 kali 90 derajat. Jadi kalau 9 kali 90 itu 810 ya. Nah, 810 berarti di sini supaya 870 ditambah dengan 60 derajat ya kan? 810 tambah 60 itu 870. Oke, ini artinya bahwa sin 870 derajat itu nilainya setara dengan, karena 9 itu ganjil, maka fungsinya berubah. Sin itu berubah menjadi cos. Cos berapa? Cos 60 derajat. Nah, ini sama dengan cos 60 derajat ya kan? Nah, kita lihat dulu. Nah, hati-hati jangan lupa bahwa ini adalah 870 derajat. Sin 870 derajat terletak di kuadran keberapakah 870 derajat? Ya, untuk memastikan apakah dia positif atau dia negatif, maka pastikan dulu 870 derajat ini terletak di kuadran keberapa. 0 ke 90 ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, 90 sampai dengan 180 ya, ini 0. Kemudian 280, 270 ini kuadran ketiga, ini 270,
Ini dikali dengan terus 360. Kemudian 870. Ya, ini satu putaran 360, dua putaran berarti 360 kali 2 720. Nah, kemudian kalau 3 putaran sudah lebih ya, sudah 1000. Nah, 720. Nah, kemari kalau ditambah 90 ini adalah 810 derajat sampai kemari. Di sini 810 derajat. Kemudian kalau dia kemari kita tambah 90, satu kuadran itu kan besaran sudutnya adalah ini siku-siku 90. Nah, ini 90 berarti dari sini 810 tambah 90, maka ini menjadi 900 derajat. Dari sini ya, dari 810 maka di sini di 900 derajat. Oke, di sini kita mau. Nah, 870 berarti antara ini ya, 810 sampai dengan 900 berarti dia terletak di kuadran kedua. Maka untuk kuadran kedua nilai dari sin itu positif. Ya, ingat bahwa kuadran kedua itu all sin. Ya, berarti hanya sin yang bernilai positif. Maka ini adalah positif dari kosinus 60 derajat. Nah, positif cos 60. Berarti cos 60 itu berapa? Cos 60 ini kan sudut istimewa, sudah harus kita kuasai. Berarti bahwa cos 60 itu adalah setengah. Ya, ingat, itu sudah harus kita kuasai ya, bahwa cos 60 itu sama dengan setengah. Maka nilai dari sin 870 adalah setengah. Oke. Oke. Pada segitiga ABC, siku-siku di C. Jika AC sama dengan 2 dan BC sama dengan 5, maka sin A kali sin B sama dengan, ya berarti biar memudahkan kita gambarkan dulu segitiga ABC. Berarti ya, segitiga ABC, siku-siku di C. Ya, berarti ini siku-siku. Siku-siku itu artinya berbentuk sudut 90 derajat ya. Ini C. Berarti segitiga ABC, ya anggap saja di sini A, di sini B. Ya, terserah, boleh A di sini, boleh B di sini. Yang jelas ini yang tidak boleh, ini harus C karena dijelaskan bahwa siku-siku di C. Jika AC sama dengan 2, AC sama dengan 2 dan BC sama dengan 5, maka sin A kali sin B, maka sin A berarti sin sudut A. Artinya mana yang dikatakan sudut A? Ini ya, ini si sudut A kali sin B. Mana yang dikatakan sudut B? Ya ini dia, karena ini titik B, maka ini sudut B nya. Oke, maka sin A yang dikatakan dengan sin A itu, nah ingat definisi dari trigonometri untuk sinus, karena ini segitiga siku-siku, maka yang dikatakan dengan sinus A itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A adalah 5 per sisi miringnya. Sisi miringnya adalah ini AB. Oke, karena belum diketahui kita tuliskan dulu AB. Nah, ini adalah nilai dari sin A. Nilai dari sin A, sisi yang berhadapan dengan sudut A adalah 5 dan nilai dari sisi miringnya adalah AB. Oke, dikali sin B. Sin B berarti ini dia. Nah, ya, sin B adalah sisi yang berhadapan dengan sudut B. Oke, biar gampang kita ganti, biar enak lihat. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut B. Berarti kalau kita pandang dari sudut B, sisi yang berhadapan dengan sudut B ini dia adalah AC. AC itu adalah 2 per kali dengan dengan sisi miring ya. Sisi miringnya tetap sama karena ini AB, maka sisi miringnya di sini adalah AB. Nah, AB. Maka ini sama dengan sin A kali sin B itu berarti 5 kali 2 adalah 10 dengan AB. AB kali AB ya berarti AB kuadrat. Nah, sekarang berapakah besaran dari AB?
dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nah, dikatakan bahwa pada teorema Pythagoras sisi datarnya AC kuadrat tambah sisi tegaknya BC kuadrat itu sama dengan sisi miringnya AB kuadrat. Nah, maka dengan AC itu adalah 2 kuadrat tambah BC itu adalah 5 kuadrat, ini sama dengan AB kuadrat. Maka 2 kuadrat 4 tambah 5 kuadrat 25. Ini sama dengan AB kuadrat. Maka 4 tambah 25 ini adalah 29 untuk AB kuadrat. Nah, karena ini diketahui adalah AB kuadrat, ini berarti tidak usah kita cari AB ya. Maka nilai dari sin A kali sin B itu sama dengan 10 per AB kuadrat, dengan AB kuadrat itu adalah 29. Oke.